Suara saya terdengar ya kakak-kakak ya? Terdengar, Kak. Bagus. Oke, baiklah kakak-kakak semua. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Oke, kita memasuki tatap maya ke 12 ya kakak-kakak ya? 13 atau 12 ya? 13, Kak, kalau nggak salah. 13. Udah tak nyangka ya, udah sampai ke 13. Mengenai aksi nyata nih kakak-kakak. Praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Program pengembangan kompetisi guru, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, durasi selama 2 JP ya kakak-kakak ya. Tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, munculkan rasa syukur, ingin tahu, dan kebajikan. Oke, bisa fokuskan perhatian dan tenangkan hati ya kakak-kakak ya. Biar lebih mindfulness lagi kita belajar hari ini. Dan sebelum memulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silahkan kakak ketua, apakah sudah sembuh kakak ketua? Alhamdulillah sudah lumayan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Silakan, boleh dipimpin kakak ketua. Baiklah kakak-kakak, sebelum kita memulai kegiatan kita di siang menjelang sore hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Kak Ketua. Lanjut. Kesepakatan bersama, menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah hal yang wajar. Halo kakak-kakak, tujuan dari sesi kita kali ini yaitu satu, merefleksikan koneksi antar materi dari modul-modul sebelumnya yang telah kita pelajari, lalu yang kedua, memahami penugasan aksi nyata. Dihadapkan dengan aksi nyata. Agenda kita sesi hari ini yang satu, refleksi koneksi antar materi 30 menit, penjelasan tugas aksi nyata, kemudian dialog, diskusi, dan tanya jawab selama 7 menit, dan terakhir 3 menit. Ya, ini penjelasannya sebanyak selama 20 menit. Ya kakak ya. Kita sebelum melanjutkan ke refleksi koneksi, boleh kali ya ice breaking dulu ya kakak-kakak ya. Boleh dipimpin. Kakak ice breaking. Siapa? Halo. Kakak Kak Piza deh, boleh Kak Piza. Ice breaking anak SD nih. Kerwin. Izin kak, yang lain aja kak. Siapa Kak Erwin yang tunjuk? Lebih suka kalau guru TK nih kalau yang itunya. Kayak Endang nih, kayak Endang.
gantian lah yang SMP, yang SMA kan kita bukan berdua. Kak Abbas. Ayo Kak Abbas. Jangan TK terus ya Kak Monik ya. Kan udah biasa nih TK nih. Nah, Versi SD, SMP, SMA lagi loh. Ayo Kak Biza, gaskan. Ngantuk nih. ayo. Kayak SD tuh Silakan. kayak mana gitu Wak. SMA tuh seperti apa. Kan kita mau tahu juga. Ayo gaskan Kak Biza. Lanjut Kak Abbas. Endang mana Endang? Endang baru nyampe kayaknya tuh. Salah kira deh Kak, dikira jam 3. Yuk Kak Erwin, yang sederhana aja Kak Erwin, melatih otot nih. Nyalain aja Kak, jadi Kak. Ya yang lain aja izin. Bolehlah Kak Abbas. Mengalah demi Kak Erwin Kak Abbas. Baru sampai kita Kak Manca. Yuk, ice breaking dulu. Yang sederhana aja. Biar lebih rileks kakak-kakak. Oke, kita ini aja ya. Senam duduk ya, lihat di YouTube. Oke, buka YouTube aja ya. Kita ice breaking dulu. Halo Kak Endang. Oke. Boleh di-on-kan kameranya kakak-kakak. Ini pasti tidak ada suaranya. Bisa nggak? Nah. Siap ya kakak-kakak ya? Oke. Kalau tidak ada suaranya harap maklum. Gangguan teknis berarti. Oke, siap.
Oke. Oke, sudah rileks kakak-kakak? Agak renggang sedikit lah Kak. Sedikit ya nih. Oke, baiklah. Kita memasuki kegiatan pertama, yaitu refleksi koneksi antar materi, paket modul 1 dan modul 2. Nah, sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Apakah pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Ini ada beberapa pertanyaan yang nanti kakak akan jawab di Google Doc. Nanti saya kirim linknya ya kakak-kakak ya. Kemudian yang kedua, sejauh apa pemahaman saya terkait strategi mengajar? Apakah pemahaman saya terhadap strategi mengajar sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Ketiga, sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan gerak? Apakah pemahaman saya terhadap model pendidikan gerak sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Keempat, sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan kebugaran? Apakah pemahaman saya terhadap model pendidikan kebugaran sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Dan yang keenam, sejauh apa pemahaman saya terkait sport education model? Apakah pemahaman saya terhadap sport education model sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Oke, kakak-kakak boleh tulis refleksinya di kolom di Google Doc. Saya kirim dulu. Oke. Saya kirim. Pilih. Nah, pencet ya kakak-kakak ya. Nah, coba dibuka kakak-kakak. Bisa diedit atau tidak? Silakan masuk. Oke, sudah ada 2 orang. Boleh ditulis jawaban refleksinya kakak-kakak. Tulis namanya ya kakak-kakak ya. Oke. Di bawahnya kakak dijawab, tulis namanya, misalnya Kak Endang. Gitu. Boleh huruf depannya dulu namanya boleh. Itu ada 6 pertanyaan ya kakak-kakak ya. Silakan kakak-kakak. Kita mau dibuat kayak gini. Nah, baru ada 7 orang nih. Kakak yang lain, silakan masuk di Google Doc. Hilang.
Nah, boleh dikasih warna yang berbeda. Ini sudah menulis. Ini sebagai AKM Kingdom, ke Erwin, ke Mansya, Fatan. Itu semua ya? Selanjutnya siapa ya? Kok 10 ya? Harusnya kan 11. Oh, Kak Vivi. Vivi belum ada masuk. Boleh jawab di slide yang berikutnya juga boleh Kak, di bawahnya ada tuh. Oke Kak Tri, tunggu ya.
Coba Kak Tri. Bisa Kak? Ini yang dibawa Kak Endang ini siapa ya? Oke. Bisa ya Kak Tri ya? Halo Kak Vivi. Halo Kak Ambas, halo Kak Endang. Oke Kak Umi. Halo Kak Vivi.
Oke, lanjut ya kakak-kakak ya. Pertanyaan 3 ada di bawah. 4, 5, dan 6. Silakan Kak Fitri, boleh di kolom chat. Kak Fitri.
Nanti setiap pertanyaan beda-beda orang ya Kak ya, menyampaikan refleksinya. Sudah ada yang selesai Kakak-kakak? Kak Eka nomor 3, Kak Fitri nomor 3, Kak Zaliha juga nomor 3. Untuk Kak Fitri dan Kak Zaliha, pertanyaan ada di kolom chat ya kakak-kakak ya.
Monik, saya kok nggak bisa itu ya ngetik ya di jawaban soal itu 5 itu. Sini keterangannya apa tadi nih? Gimana Kak? Gimana? Terjadi error. Oh, Nggak tapi bisa. Kak Ira udah masuk nih. Coba masuk lagi. Kalau kembalikan perubahan nih, di sini ada opsi memuat ulang akan membuat Anda kehilangan semua perubahan dalam proses. Kayak lekat dia gitu Kak, nggak bisa ngetik lagi. Kak Irwin. Beberapa tadi sudah. Mau lanjut ke soal 5 apa kalau nggak salah. Oh iya, 4 udah nih Kakak nih. Mau lanjut ke soal nomor 5 nih nggak bisa itu. Nggak bisa ngetik. Nggak tahu apa penyebabnya nih. Nah, saya pun nggak tahu Kak tuh Kak. Keluar aja dulu Kak. Nah, keluar dulu Kak, kata Kak Indam. Bisa nggak? Oh, gitu ya. Coba. Tapi yang jawaban yang udah di itu Otomatis sih biasa simpan. coba ya. Coba Kak keluar. Dah. Oke, udah bisa. Lanjut Kak.
Oke, kakak-kakak udah pada selesai? Ada beberapa orang nih yang selesai. Hmm. Oke. Sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Apakah pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Oke, kakak-kakak boleh mau menyampaikan refleksinya? Silakan. Halo kakak-kakak yang sudah selesai, yang belum bisa sambil. Berapa nih yang udah selesai ya? Yang ke-6. Kak Endang, Kak Umi, Kak Mansya proses, Kak Emi, Kak Tri, Kak Ambas. Oke kakak-kakak, silakan. Atau mau di spin? Halo. Spin ya Kak, biar adil. Oke, siap. Coba ya, kita spin ya kakak-kakak ya. Nah, untuk refleksi pertama. Langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu nikah bismillah pula. Jeng jeng jeng. Ah. Ah, amin. Ke Abbas. Silakan. Silakan Kak Bas. Lanjut ya, kita spin semua ya. 1 ke Abbas, kan ada 6 tadi. Kedua, Mudah-mudahan gak kena. ke Abbas. Kedua, Kak Zaleha ya. Iya, Kak Jaleha. Yang ketiga, Erwin. Erwin nomor 3 ya. Lanjut. Yang keempat. Kak Emi. Kena juga. Kena deh. Anda belum beruntung. Yang kelima. Lagi ya Kak Endang. Alhamdulillah. Tapi tetap nambahin ya Kak. Apa sih kok Kak Mansya yang kelima. Halo Kak Mansya. Anda Dan Kak yang Mansya. keenam. Jeng jeng jeng. Ke Fitri. Oke. Siap ya kakak-kakak ya.
Pertama Kak Abbas. Halo Kak Abbas. Nah, ini Kak Abbas nih. Siap Kak Onek. Oke. Silakan Kak. Pertanyaannya, Oke. Refleksi koneksi antar materi paket 1 dan 2. Pertanyaan pertama, sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif dan apakah pemahaman saya terhadap keterampilan PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang efektif pada peserta didik. Lari Pak dia. Pembelajaran yang efektif menurut pemahaman saya yaitu di mana seorang guru mampu berkomunikasi dengan baik, menyusun pembelajaran yang menarik dan menyenangkan, dan memberi umpan balik serta motivasi kepada anak atas apa yang sudah dilakukan oleh anak tersebut. Jadi setelah mempelajari model ini, saya lebih memahami lagi cara membuat pembelajaran efektif yang berpusat pada anak. Pertanyaan yang kedua, sejauh apa pemahaman saya terkait strategi mengajar? satu aja Kak Abbas, maaf Kak Abbas. Satu aja. Perwakilan aja ya. Semangat Kak Abbas nih. Kirain suruh baca semuanya hasilnya kita. Satu aja. Boleh nggak lanjut? Borong semua ya. Lanjut, siapa tadi yang nomor 2 tuh? Nomor 2 Kak Zaleha. Halo Kak Zaleha. Ini ada di kolom chat nih Kak Zaleha, nulisnya nih. Halo Kak Zaleha. Halo. Nomor 3 dulu kali ya. Halo, Oh, halo. ada. Halo. Bacakan Kak. Strategis pembelajaran PJOK adalah pendekatan yang menggunakan guru untuk mencapaikan tujuan pembelajaran PJOK. Yang ke-6 terakhir kan? Belum, Bun. Nomor 2 nih. Satu. Udah sekak suara aku, Bun. Terkait strategi mengajar Kak Zaleha. Iya. Asesmen. Sudah Kak Zaleha? Ya sudah, saya pahami. Iya Kak Monik sudah. Kakak yang lain? Ada yang berpendapat berbeda? Refleksinya mengenai strategi mengajar. Ya Kak Emi? Kira-kira mau ngomong. Oke, silakan Kak Endang. Luar biasa nih Kak Endang nih. Silakan Kak Endang. Oke, terima kasih Kak Monik. Saya lagi nggak enak badan sih sebenarnya nih. Kok giliran? Oke, saya akan menanggapi soal kedua, yaitu sejauh apa pemahaman saya terkait strategi mengajar. Apakah pemahaman saya terhadap strategi mengajar sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Di sini saya mencoba menjawab karena penting bagi saya untuk mempertimbangkan bagaimana strategi mengajar yang akan digunakan saat ini. Menarik minat dan partisipasi aktif dari peserta didik. Apakah metode yang Anda atau saya terapkan memungkinkan peserta didik untuk berkolaborasi, berpikir kritis, dan berkreasi. Saya juga harus menyesuaikan strategi mengajar dengan kebutuhan individu setiap peserta didik. Misalnya, apakah saya sudah memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk belajar melalui berbagai cara seperti praktik langsung, diskusi kelompok, atau proyek individu. Strategi mengajar yang berpusat pada peserta didik dapat mencakup penggunaan metode yang mendorong partisipasi aktif, pemecahan masalah, dan refleksi. Dengan mendengarkan umpan balik peserta didik
ini berarti saya dapat mengidentifikasi tantangan yang mereka hadapi. Maka dapat dikatakan paradigma sudah berpihak pada peserta didik. Maka setelah kita melakukan semua strategi yang di dalam ini yang sudah saya sampaikan, insya Allah mungkin paradigma terhadap PJOK yang peserta didik sudah tersampaikan dan terpenuhi. Seperti itu Kak Monik. Oke, terima kasih Kak Endang, luar biasa ya. Lanjut refleksi yang ketiga Kak Erwin. Silakan Kak Erwin. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Untuk saya mohon maaf kalau suaranya hari ini rada-rada seksi, serak-serak becek. Tadi saya ke bagian nomor 3 ya. Model pendidikan gerak. Jadi definisinya model pendidikan gerak itu adalah pendekatan yang digunakan oleh guru atau tenaga pendidik untuk mengajarkan berbagai keterampilan motorik kepada anak dan juga aktivitas fisik. Terutama kalau di tingkat pendidikan dasar itu model pendidikan gerak ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan fisik, juga sosial, emosional, dan juga pengetahuan atau dari segi kognitif siswa melalui aktivitas gerak. Dan setelah mendapatkan materi ini mendukung paradigma saya tentang bagaimana menghadirkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada siswa atau pada murid. Nah, terutama ternyata setelah saya baca juga ulik-ulik modul yang ada di dalam NKRS ini, ternyata banyak tuh pendidikan gerak seperti model sport education yang terakhir kita lakukan bersama-sama kemarin kan, yang lebih melibatkan siswa dalam pengalamannya yang berkompetisi dan juga mengembangkan keterampilannya, tanggung jawab sosial dan juga kerja sama tim, berperan satu sama lain dan bekerja sama. Nah, selain itu juga ada model pembelajaran yang sifatnya kooperatif yang mendorong siswa secara individu atau juga kelompok untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan pembelajaran dan juga meningkatkan keterampilan sosial juga kolaboratifnya. Begitu Kak. Cukup sekian. Oke, terima kasih Kak Erwin. Selanjutnya Kak Emi di refleksi keempat, silakan. Apa yang keempat tuh Kak ya? Lupa saya Kak. Nih, nampak enggak nih? Oh iya, model sejauh apa pemahaman saya terhadap model pendidikan kebugaran. Jadi model pendidikan kebugaran adalah sebuah metode yang ada di dalam POJK yang bertujuan untuk menjaga kebugaran peserta didik. Sehingga peserta didik mengetahui bagaimana cara menjaga kebugaran itu sendiri. Baik dari makanan ataupun pola kebiasaan hidup sehatnya. Dan ini sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik. Demikian Kak Monika. Oke, terima kasih Kak Emi. Sama. Selanjutnya Kak Mansyah, silakan. Halo Kak Mansyah. Kak Mansyah, halo. Halo Kak Mansyah. Mana Kak Mansani? Lanjut dulu saja Kak. Mungkin ya Kak ya. Kak Fitri, lanjut Kak Fitri. Halo Kak Fitri. Ya, halo. Silakan yang ke-6 Kak. Oke.
Sejauh apa pemahaman saya terkait asesmen otentik? Apakah pemahaman saya terhadap sport education model sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Kayaknya salah ini nanti. Ya maaf ya Kak Monica, kayaknya anaknya salah ya soalnya. Iya Kakak. Heeh. Kakak Itu kan yang komunikasi. yang nomor 6 tuh kan nanya tentang ini kan, coba. Coba ya saya cek dulu ya. Kayaknya salah ya. Kayak Udah saya itunya jawab Ja, dah. apa penyambungan paradigmanya Ja, itunya betul. Oh iya Kak. Udah tak jawab dah. Udah dapat jawabannya. Yang nomor 6 ya itu yang baik. Nanti suruh ngisi Yang lagi. mana Kak Emi? Salah berarti saya ini. Suruh ngisi lagi. Yang mana Kak Emi? Jawab dulu Kak, pinter Kak ya. Oh, Ini Kak, maksudnya mendukung paradigma nih Kakak tuh masih ke sport education model. Apakah pemahaman oh saya terhadap harusnya asesmen ya. iya. Benar. Maaf. Terus gimana? Lanjut Kak Fitri. Lanjut ini. Tetap ini yang dijawab. Iya. Kak. Ya. Asesmen otentik. Guru dapat memperoleh gambaran yang lebih akurat tentang kemampuan peserta didik dan memberikan umpan balik yang lebih bermakna, serta meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Selain itu, asesmen otentik juga dapat membantu peserta didik untuk mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu, Kak. Oke, terima kasih Kak Fitri. Ya. Mana nih Kak Mansyah? Belum ada Kak Mansyah? Silakan kakak yang lain. Yang belum Kak, silakan. Soal yang ke-5 tentang sport education model. Kakak-kakak yang lain boleh? Kak Umi. Halo Kak Umi. Di mana kamu Kak? Halo Kak Umi. Ada yang muda, guru SMA, guru SMP. Tapi berapa orang semua sama. Ini aku paling tua pun. Ada kakak-kakak yang lain? Udah selesai belum rapat nih? Anak Widya nih. Satu lagi Kak, yuk. Yang ke-5, sejauh apa yang saya terkait sport education model? Oh, saya bacakan aja ya punya kawan saya. Iya Kak. Apakah pemahaman saya terhadap sport education model sudah mendukung paradigma? Menurut Kak Romansyah, model SEM dalam pembelajaran PJOK bertujuan peserta didik untuk berperan aktif dalam kelompok, serta memainkan banyak peran untuk mendapatkan pengalaman langsung supaya peserta didik dapat memahami dan berpikir kritis untuk membentuk keterampilan yang ada pada diri peserta didik melalui SEM untuk mengembangkan peserta didik dalam kegiatan olahraga di kelas dan di sekolah maupun di kehidupan sehari-hari. Itu menurut Kak Mansyah. Oke Kakak, kita lanjut untuk kegiatan yang kedua. Boleh tepuk tangan ke kakak untuk semuanya yang telah melakukan refleksi yang luar biasa hari ini. Tepuk tangannya dulu. Oke, kita lanjut. Aktivitas yang kedua. Oke, terima kasih untuk tepuk tangannya kakak. Gitu ya. Kita menuju. Kegiatan kedua. Aktivitas kedua, penjelasan tugas aksi nyata nih kakak. Kakak akan melakukan aksi nyata. Ini pengantar tugasnya setelah mempelajari semua modul 1 dan modul 2, kakak diharapkan dapat mengimplementasikan eksplorasi pemahaman dalam bentuk aksi nyata, yaitu implementasi praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik di kelas yang diampu, yang akan dinilai oleh saya. Nah, kakak dapat melakukan dimulai dari perencanaan,
pelaksanaan hingga refleksi setelah pembelajaran. Setelah melakukan praktik pembelajaran, kakak diharapkan dapat melakukan proses refleksi, salah satunya menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ini ya pengantarnya kakak ya. Nah, keterampilan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Keberpusatan pada peserta didik tersebut dapat dilihat dari 3 aspek ini kakak-kakak. Yang pertama, mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif, ya. Kemudian yang B, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang C, merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh saya. Nanti ada 2 kakak-kakak RPP atau modul yang sudah dibuat, memuat rencana asesmen otentik, kata kuncinya kak ya, harus terdapat asesmen otentiknya. Dan yang kedua, rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK atau praktik mengajar di kelas masing-masing. Nanti kakak-kakak akan buat rekaman video lagi selama 30 menit. Ini berisi kegiatan pembelajaran awal, kegiatan inti, dan yang terakhir kegiatan akhir, dan 4 refleksi pasca pembelajaran. Dan yang kelima, ada testimoni peserta didiknya kakak-kakak. Jadi kakak-kakak nanti meminta salah satu murid untuk divideokan dan bagaimana setelah dia melakukan pembelajaran yang kakak-kakak lakukan. Kakak-kakak rancang gitu maksudnya. Jadi kakak minta 1 orang, kakak videokan, nanti digabung kakak-kakak. Video testimoni sama kegiatan pembelajaran selama 30 menit tanpa diedit ya kakak-kakak ya. Dalam menilai aksi nyata, fasilitator perlu memastikan kesesuaian antara perencanaan, pembelajaran modul ajar, dan video yang diunggah. Jadi ada keterkaitan, modul sama videonya ada hubungannya kakak-kakak. Jadi rancangan itu nanti akan dipraktikkan. Seperti itu. Nah ini penjelasan teknik aksi nyatanya hanya ada 1 bukti dari kemampuan, yaitu tindakan. Ini menurut Marie Ebner Eskenbeck. Nah, mode penugasan mandiri, praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Tujuannya, peserta dapat memahami aksi nyata dalam pengembangan praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, aspek penilaiannya, lini masa, dan melakukan refleksi dengan baik dan benar. Ini tujuan pembelajarannya, Kak. Lanjut, kembangkan RPP atau modul ajar PJOK untuk 1 pertemuan sebagai simulasi untuk menggambarkan keseluruhan alur rancangan desain pengembangan pembelajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Hanya 1 pertemuan ya kakak-kakak ya. Dalam pengembangan RPP, modul ajar dapat melihat kembali, dapat melihat RPP modul ajar yang ada, yang telah kakak kerjakan di modul 1.6, boleh dipakai itu atau buat baru boleh. Pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK apakah sudah sesuai dengan tujuan akhir, kebutuhan peserta didik, atau background design. Pengetahuan, keterampilan, sikap apa yang dideskripsikan dalam tujuan pembelajaran PJOK tersebut yang dikuasai oleh peserta didik kakak-kakak. Yang B, implementasi pembelajaran PJOK yang efektif dengan mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik dengan berbagai karakter yang beragam melalui pembelajaran diferensiasi dengan mempertimbangkan isu-isu sosial PJOK dan pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan asset-based thinking dalam merancang strategi pembelajaran PJOK yang efektif dan dimunculkan pada langkah-langkah pembelajaran. Nah, yang sudah kita pelajari kakak-kakak dimasukkan ke dalam RPP atau modul ajar, seperti background design, isu-isu sosial yang bakalan terjadi. Nah, itu bagaimana kakak merancangnya, kemudian pemanfaatan asset-based thinking, dan yang paling penting efektif ya kakak-kakak ya. Yang keempat, menggunakan pilihan salah satu model instruksional, metode belajar kan instruksional dan non-instruksional. Nah, ini kakak menggunakan salah satu saja boleh, yakni model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, atau model pembelajaran sport education model ya. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran dan kondisi sekolah kakak-kakak. Pilih salah satu saja kakak-kakak.
Kemudian yang E, adanya penerapan rancangan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK yang disesuaikan dengan model yang kakak pilih. 3, kemudian unggah upload RPP modul yang sudah dibuat, memuat rancangan asesmen otentik, dan rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK di kelas pada LMS sesuai alur yang ditentukan sebelum due date pada LMS. Aspek penilaiannya kakak-kakak perlu diperhatikan. Nih, ada pengembangan lingkungan belajar yang kondusif, penerapan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, dan yang ketiga, merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Ada asesmen otentiknya kakak-kakak. Pembelajarannya juga berpusat pada peserta didik dan lingkungan yang kondusif. Ya. Ini nanti saya bisa share di grup menjadi bahan kakak-kakak ya, bahan inilah untuk dibuat rancangan pembelajarannya RPT atau modulnya. Oke, yang D, refleksi keterampilan pengajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Setelah mengimplementasikan pengembangan pembelajaran PJOK pada suatu kelas yang kakak ampu melalui praktik mengajar, silakan lakukan refleksi dengan menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik sesuai dengan petunjuk. Silakan melakukan refleksi menggunakan 3 tahap, what, so what, dan know what yang sudah dipelajari. Di 3 tahap refleksinya, ini what, menggali informasi, menggambarkan tindakan, pengajaran yang telah dilakukan, aksi nyata yang dikaitkan dengan pembelajaran 2.1 sampai 2.5. Kemudian tahap kedua, so what, terkait menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajaran yang telah dilakukan. Yang ketiga, tahap refleksi know what, yang berkaitan proses mengevaluasi dan merencanakan perbaikan. Dan yang keempat, dikaitkan dengan aspek instruksional atau manajerial kelas, isu-isu kontekstual dari pengajaran yang sudah dilaksanakan, dan isu-isu ketidakadilan sosial yang sudah terjadi dalam pembelajaran. Boleh dikaitkan, Kak, semua tahapannya. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan peserta dalam proses refleksi, jangan hanya mendeskripsikan. Ingat, refleksi yang kakak-kakak buat bukan hanya mendeskripsikan, tapi jelajahi dan jelaskan apa yang terjadi. Tuangkan aja dalam refleksi kakak-kakak selama kakak-kakak melakukan aksi nyata. 2, jujurlah, tidak apa-apa untuk mengakui kesalahan dan juga kesuksesan. Namun kakak-kakak juga harus menunjukkan bagaimana kakak memahami mengapa hal-hal tersebut terjadi dan apa yang kakak-kakak lakukan untuk memperbaikinya. Yang ketiga, bersikaplah selektif. Kakak-kakak tidak perlu menulis tentang segala sesuatu yang terjadi, cukup peristiwa atau ide penting. Jadi yang penting aja yang terjadi, Kak. Ya, terpenting masukkan ke dalam refleksi. Keempat, lihatlah ke masa depan. Renungkan apa yang terjadi dalam pengajaran PJOK sebelumnya dan tuangkan ide atau gagasan rencana pelaksanaan pengajaran di masa depan. Serta jelaskan dampak yang akan didapatkan dengan perubahan yang akan dilakukan. Jadi kakak-kakak bisa merenungkan, kira-kira melakukan ini dampaknya seperti apa. Nah, ini masukkan ke dalam refleksi kakak-kakak. Ya, ini refleksi. Kemudian ini rubrik, penilaian refleksinya sangat baik, cukup, kurang. Ini ada what, so what, know what. Nah, ini kriterianya. Ya, mendeskripsikan. Nanti saya akan share, bisa jadi bahan pertimbangan kakak untuk membuat refleksi. Nah, ini lini masanya kakak-kakak. Penyusunan aksi nyata, modul ajar setelah sesi persiapan aksi nyata. Kemudian yang kedua, penyusunan aksi nyata, pembuatan video pembelajaran. Setelah kakak-kakak menyusun modul atau RPP, kakak-kakak langsung membuat video selama 30 menit, ya, mencakup 5 aspek tadi. Ya, kemudian setelah video dibuat, upload modul ajar dan video rentang 8 hari efektif setelah sesi persiapan. Lihat di LMS kakak-kakak, due date-nya kapan. Kemudian yang keempat, penilaian karya nyata dan refleksi setelah upload RPP. Bisa kakak-kakak upload, baru dinilai.
kemudian direfleksikan aksi nyata setelah 8 hari penyusunan aksi nyata. Habis itu melakukan refleksi. Ini lini masanya kakak-kakak. Susun modul, membuat video, upload video dan modul, penilaian aksi nyatanya, karya nyatanya, baru refleksi. Oke, diskusi dan tanya jawab. Ada yang mau ditanyakan kakak-kakak? Oke, silakan Kak Endang. Ini Kak Monik, masalah rentang waktu 8 itu, 8 hari setelah aksi nyata ya. Mm-mm. Nah itu maksudnya gimana tuh? Kita bikin RPP. Nah, itu buat RPP. Terus habis RPP bikin kan langsung aksi nyata kan, langsung praktek kan? Iya, betul. Seandainya Nah, kita sama bikin 8 hari RPP itu. seandainya kita bikin RPP hari ini, Nah, besok kita praktek. nah. Terus rentang waktu uploadnya kapan? Kalau misalnya sudah jadi videonya boleh langsung upload, Kak. Ini Nggak baca masalah due ya? date-nya, Kak, gitu. Oh iya, Mm-mm. oke. Due date-nya gitu, Kak. Makasih Kak Monik. Oke, ada lagi kakak-kakak? Silakan Kak Abbas. Itu menyangkut video tadi ya Kak Monik ya. Itu yang 30 menit itu inti aja, enggak termasuk awal, akhir itu kan? Ada Kak, masuk Kak. Nah ya, saya Tadi share ya. mana? Aku tunggu. Ada 5 poin. Ya, maksudnya ada yang 30 menit itu yang intinya, berarti yang lain itu kan enggak termasuk dalam 30 menit atau gimana? Semuanya Kak. Semuanya. Ada 30 menit itu nih. Nampak enggak sih? Ini nih. Enggak terlalu ringkas Kak Monik. Kalau 30 menit semuanya kegiatan. Ini kan ini rekaman video berisi satu kegiatan pembelajaran. Terus yang kedua kegiatan pembelajaran inti maksimal 30 menit tanpa edit. Maksudnya tuh pemahaman saya nih. Oh, kegiatan intinya Jak ya? Tiba 30 iya, boleh. menit berarti Maksimal yang ini, lainnya maksimal. tuh lebih gitu Kak Monik. Jadi kegiatan inti itu tanpa edit tuh 30 menit. Jadi misalnya kegiatan awal kita 10 menit, inti kita 30 menit, kegiatan akhir kita berapa menit, gitu Kak Monik. Jadi disatukan dalam satu video gitu Kak pemahamannya. Iya betul, maksimal ya kakak-kakak ya, enggak Iya. mesti 30 menit nih. Atau intinya aja kan yang 30 menit tuh. Intinya maksimal. Iya betul. Berarti kan yang lain kan enggak gitu kan? Betul Jadi maksudnya dalam kita penggabungan video nanti itu kan bisa lebih dari 30 menit karena kan ada kegiatan awal, ada sama kegiatan akhir. Itu kan kamu nih. Iya betul Kak Bas. Betul. Oke. Jadi ini yang kegiatan intinya maksimal ya kakak-kakak 30 menit. Jadi boleh 20 menit. Boleh 25 menit boleh. Di maksimal. Tapi keseluruhannya pasti lebih nih kan Kak? Terus pemilihan yang tadi itu kan ada tiga pemilihan kan Kak Monika? Iya, itu model. Berarti kita hanya ambil salah satu aja. Boleh gerak, boleh kebugaran sama SEM. Oke, siap Kak Monik. Oke, ini testimoni peserta didik dimasukkan nih kakak-kakak ya. Aman ya? Berarti kan itu di luar dari yang 30 menit lagi kan, bisa nambah lagi kan Kak Monik kan? Iya, betul. Ya betul Kak. Betul Kak Abbas. Betul. Oke, silakan Kak Endang. Kak Abbas sudah belum nih? Udah tuh barusan. Takutnya pemahaman kita yang kemarin tuh Kak Monik, yang bikin video 30 menit tanpa edit itu kan pemahaman kita kan dari kegiatan inti sampai akhir. 30 menit kayaknya kok sedikit, tapi pada nyatanya saat bikin video juga tidak nyampe 30 menit, tapi kayaknya tuh kita terkejar-kejar waktu. Karena pemahaman yang kurang kan. Kalau kayak segini kan kita udah ngerti, berarti kegiatan yang 30 menit maksimal 30 menit inti itu tidak termasuk yang awal sama yang akhir, sama yang juga refleksi tadi gitu kan. Yalah, siap. Oke, terima kasih Kak Bas sudah mengingatkan. Lanjut Kak Endang. Berarti awal, inti, akhir tuh langsung nih Kak. Nggak tanpa edit kan, tanpa disambung. Tapi kalau misalnya di dalam kelas kakak pindah, boleh stop lo. Kan kita kadang itu, pembukaan kan di 12, kegiatan di luar gitu Bandang. Berarti kan berkelanjutan gitu kamu nih kan di stop gitu kan? Betul. Kalau
secara tanpa edit tuh Di pause ya, di pause dulu. panjangan kayaknya Dang, nanti waktunya. Tapi Di pause Kak. saya sih tadi Iya. udah bikin video sih. Tadi saya udah bikin video. Cepatnya. Karena ini hari Jumat kan ada olahraga, pakai baju olahraga kan sekalian Jumat gitu kan. Jadi saya bikin video tuh semuanya di lapangan gitu, di lapangan, pembukaan di lapangan, inti di lapangan, penutup di lapangan, seperti itu Kak. Oh, enggak apa, bagus ah. Jadi fokusnya di kegiatan itu saya melakukan SEM, saya sih kegiatannya SEM. Jadi di lapangan, enggak ada ke dalam ruangan. Ya Kak. Itu berapa menit Dang? Tadi saya tuh cuma 45 menit. Dari awal sampai akhir? Oh iya, berarti kan tadi kan di situ kan dijelaskan intinya. Nah, intinya aja kan, yang intinya enggak terpotong. Kalau Ya, yang lain itu- kan boleh di-post lagi itu kamu ya. Sebenarnya kalau untuk TK tuh, kalau segitu tuh kayaknya itu lama karena mereka tidak bisa tahan lama di luar gitu kan. Iya. Tapi yang saya maksimal, mereka ada minum dulu, saya suruh minum dulu atau gimana, refleksi dulu, cari napas dulu. Nah, saya pakai itu jadi agak nggak minta masuk gitu kan, nggak minta kemana-mana gitu. Modulnya sesuai yang dipraktikkan ya Kakak ya? Oke. Siap Kak. Oke. Ada lagi kakak-kakak? Oke, udah Kak. Sudah, benar. Oke ya, sudah ya kakak-kakak yang lain ya. Gimana kakak-kakak yang lain? Sudah siap melakukan aksi nyata? Siap. Insya Allah siap. Oke, kita lanjut. Nggak bisa ya lah. Insya Allah ya. Oke, sesi terakhir. Kakak akan merefleksikan koneksi tadi sudah, memahami penugasan aksi nyata juga sudah. Penutup. Jika ada jawaban yang patah, jangan hendak langsung dicari. Jika ada kata yang salah, mohon bisa dimaklumi. Cakep. Udah lah. Pergi ke Jakarta, naik taksi. Hendak beli bakso dan pergi. Bersama guru PJOK yang cerdas ini selalu di hati dan terinspirasi. Keren yang Monica mau ngajak makan bakso lagi. Betul. Bikin lapar jadi. Terima kasih kakak-kakak. Sudah sampai di penghujung. Terima kasih. Oke, silakan berdoa dulu sebelum kita tutup. Silakan kakak ketua. Duit baru. Oh iya. Oh, ini sohib saya mana nih transisi nih? Ngajar kali kak, ngajar. Kangen kak Transke, kangen yang lain nih kak. Kangen semuanya. Oh semuanya, Masya Allah. Siap, pimpin doa. Baik kakak-kakak, alhamdulillah kegiatan kita di sore hari ini semua berjalan lancar, dan tadi kita buka dengan doa, marilah kita akhiri juga pertemuan kita hari ini dengan doa. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita sore hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Kak Erwin. Selanjutnya foto sesi bersama. Oke, siap ya. Gaya apa nih? Gaya bebas. Oke, kameranya dihidupin dong. Ini Kak Erwin glowing deh. Ya, udah ya. Janganlah setengah-setengah muka tuh, Kak Romansa. Coba full. Nah. Oh, ada Kak Romansa? Moto susah jadinya. Ya oke. Ya 1, Oke. 2, 3. Jadi, mana tuh? Oke. Sudah. Terima kasih Kak Endang. Oke, kakak-kakak. Saya mengingatkan lagi,
Bagi yang belum menyelesaikan beberapa tugas, segera dikerjakan. Dan semangat memulai membuat video ya kakak-kakak ya, aksi nyata. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, stop recording dulu.